Halo semuanya, masih bersama kami dalam kisah Tanah Dayak. Tahukah kamu tokoh kaya legendaris suku Dayak? Berbicara tentang kayau, menurut tradisi Dayak adalah di mana seseorang kesatria memang harus memotong kepala demi satu tujuan, yang dimana tujuan tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan tersistematis, dan dalam tujuan tersebut tidak bisa sembarangan. Kali ini kami akan mengisahkan tentang tokoh kayau legendaris suku Dayak. Yang pertama, Bandehun atau Hangki. Bandehun adalah salah satu legenda Dayak yang terkenal. Seorang jipen atau budak yang dapat mengangkat harkat martabat dirinya, sehingga namanya menjadi salah satu yang dikeramatkan, yaitu Keramat Hangki yang berada di Manuhing antara desa Guhung dan Mantuhe, Gunung Mas. Menurut legenda, Bandehun adalah seorang yang dibesarkan oleh anjing, dikarenakan kedua orang tuanya telah menjadi lapik sandung atau korban manusia yang dibenamkan hidup-hidup di bawah sandung dalam upacara tiwah tuannya yang telah meninggal. Orang tua Bandehun sendiri menjadi jipen atau budak, dikarenakan kampungnya telah kalah dalam perang asam, sehingga pihak yang kalah harus menjadi jipen. Konon ceritanya, ketika ibu Bandehun sedang mengandung, datanglah para asang kayau untuk mencari jipen. Seluruh warga desa dibunuh untuk dijadikan lapik sandung. Ibu Bandehun yang sedang mengandung pun terkena tebasan mandau di bagian perut sampai bayinya keluar dari dalam perut. Bayi itu adalah Bandehun yang akhirnya dibesarkan oleh seekor anjing. Setelah dewasa, Bandehun mendengar cerita asal-usulnya dari orang yang ditemuinya dalam perjalanannya. Sehingga itulah yang mendatangkan niatnya untuk membalaskan dendam orang tuanya dan penduduk kampung asalnya. Maka dia meminta pendapat kepada orang tua asuhnya, yaitu anjing yang mengasuhnya, sehingga diberikanlah kepadanya penyang asuh, yang menyebabkan Bandehun memiliki keberanian, kecepatan, ketajaman, serta naluri seperti anjing. Singkat cerita, diseranglah desa kayau yang telah menyerbu kampungnya, dan itu dilakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kampung kayau tersebut, tidak ada yang bisa menandingi Bandehun, sehingga menyebabkan kematian yang banyak di pihak kampung kayau, dan hampir tidak ada yang selamat, serta sedikit yang dapat melarikan diri. Karena saking banyaknya korban kayau oleh Bandehun, maka Bandehun membangun sebuah betang yang tiangnya dari tengkorak manusia dan bagian-bagian betang dari tulang manusia, dindingnya dari kulit manusia, atapnya dari rambut manusia. Disitulah Bandehun ditakuti pada masanya. Lokasi betang Bandehun masih dapat ditunjukkan oleh masyarakat sekitar Manuhing, di antara desa Jalemu dan Talaken. Setelah ia berhasil membalaskan dendam itu, namanya yang awalnya Hangki berubah menjadi Bandehun. Konon Bandehun ini menggaib atau menghilang secara gaib, sehingga ia memang tidak memiliki keturunan langsung. Untuk menghormati Hangki, maka warga Tumbang Mantuhe tidak boleh membunuh atau memakan anjing sampai saat ini. Yang kedua, Tali Skatin. Di suatu desa di Kecamatan Tewah, tepatnya di desa Tumbang Habaon, hidup seorang pendekar yang gagah perkasa yang bernama Tali Skatin yang merupakan ayah dari Pangkalima Barau. Tali Skatin adalah seseorang yang memiliki kesaktian yang luar biasa dan memiliki sebuah batu sakti yang disebut Patahu Bangau. Kenapa disebut Patahu Bangau? Karena warnanya yang putih seperti warna bulu burung bangau. Patahu merupakan batu yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Masyarakat suku Dayak percaya bahwa Patahu adalah batu yang dapat berubah menjadi pendekar yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Tali Skatin dijuluki sebagai Rajan Kayau atau Raja dari Pemburu Kepala. Ketika akan melaksanakan ritualnya, Tali Skatin harus mencari tumbal, yaitu kepala manusia. Tetapi sebelum dia berangkat mencari tumbal, maka dia harus melihat petunjuk dari Antang Patahu. Dan Antang Patahu memberi petunjuk bahwa kali ini Tali Skatin akan berhasil memenggal kepala korbannya. Tidak lama setelah dia mendapat petunjuk dari Antang Patahu bahwa dia akan berhasil membunuh dan membawa kepala seorang gadis Kuwu atau Bawi Kuwu yang tinggal di desa Teluk Nyatu.
Jadi gadis Kuwu ini adalah seseorang perempuan yang terhormat dan ternama di desa Teluk Nyatu. Masyarakat desa menganggap gadis Kuwu adalah perempuan yang suci dan tidak bisa sembarangan keluar. Talis Katin langsung melaksanakan tugas yang diberikan Antang Patahu. Lalu ia berangkat bersama murid-muridnya untuk membunuh dan memenggal kepala gadis Kuwu untuk dijadikan tumbalnya. Saat akan berangkat, Talis Katin hanya membawa mandau dan daun talas, lalu ia menceburkan dirinya ke Sungai Kahayan. Ia menyelam dan kepalanya dengan ditutupi daun talas, menyelam mengikuti arus menuju hilir desa Teluk Nyatu. Ketika Talis Katin hampir sampai di desa Teluk Nyatu, gadis Kuwu sedang mandi di Sungai Kahayan. Saat itu semua orang di desa tersebut pergi bekerja dan berangkat ke ladang. Saat gadis Kuwu berada di tepian sungai, dia melihat daun talas yang hanyut mengikuti arus, tetapi dia tidak tahu bahwa di bawah daun tersebut ada Talis Katin yang mengincar kepalanya untuk dijadikan tumbal. Dan ketika daun tersebut berada di depannya, Talis Katin langsung muncul dari bawah air, langsung menodong mandaunya dan memotong kepala gadis Kuwu. Seketika juga kepala gadis Kuwu langsung terpenggal dan tubuhnya tergeletak di pinggiran sungai. Kali ini Talis Katin berhasil membunuh dan membawa kepala seorang gadis yang suci dari desa Teluk Nyatu. Dengan penuh rasa puas dan perasaan gagah, Talis Katin bersama dengan rombongannya langsung membawa tumbal tersebut pulang ke desa Tumbang Habaon. Betapa terkejutnya para penduduk desa yang telah pulang dari ladang melihat apa yang telah terjadi kepada gadis Kuwu. Entah dari mana mereka mengetahui bahwa yang membunuh gadis Kuwu adalah Talis Katin dari desa Tumbang Habaon. Tidak berpikir panjang, para penduduk desa ingin menuntut balas dendam atau baleh bunuh. Dan mereka langsung berangkat menyusul rombongan Talis Katin dengan menggunakan perahu-perahu besar. Sampai akhirnya rombongan Talis Katin dapat dikejar oleh penduduk Teluk Nyatu dan bertemu di tepian batu Rangan Sambon. Sebelum melakukan perkelahian antara rombongan Talis Katin dan rombongan dari Teluk Nyatu, mereka memasak dan makan-makan terlebih dahulu. Setelah itu, mereka langsung ingin membalaskan dendam mereka atas kematian gadis Kuwu. Tetapi rombongan Talis Katin merasa takut menghadapi rombongan dari Teluk Nyatu. Mereka pun dengan cepat membuat makanan dan dengan cepatnya setelah makan, mereka langsung bergegas pergi meninggalkan rombongan Teluk Nyatu menuju Tumbang Habaon. Ketika rombongan Teluk Nyatu melihat hal itu, mereka langsung mengejarnya, tetapi tidak berhasil. Itulah mengapa tepian sungai Sambon sampai saat ini dijuluki sebagai Panduk Habaon Hurung Mukah, yang artinya masak Habaon Mahurung Muka. Keesokan harinya rombongan dari Teluk Nyatu menuntut pertanggungjawaban dan melakukan perjanjian yang langsung disaksikan oleh berbagai tokoh, yaitu Nyai Balau, Temanggung Amai Rawang, Darung Bawan, Tamanggung Kanyapi, Damang Batu, dan semua penduduk desa tersebut. Sebagai gantinya, Talis Katin harus membayar dengan syarat 41 buah balanga yang berisi emas. Tetapi sayangnya Talis Katin hanya memiliki 40 buah balanga. Maka dari itu, satu buah balanga diganti dengan Patahu Bangau, agar Talis Katin dan semua keturunannya tidak lagi berburu kepala. Dan Talis Katin memiliki perjanjian, jika dia berburu kepala lagi, maka dia harus diusir dari desa Tumbang Habaon. Yang ketiga, Antang. Antang adalah tokoh Kayau Dayak yang berasal dari Juking Sopang. Dalam ceritanya, Antang ini mengayau putra dari Nyai Balau, salah satu panglima wanita suku Dayak yang berasal dari Tewah. Jadi dalam cerita sejarah Dayak bahwa putra Nyai Balau ini menghilang dari kampung dan tak kunjung pulang ke rumah. Melihat hal ini, maka Nyai Balau dan suaminya segera mencari putra sematawayangnya. Namun hingga larut malam, putranya tidak juga mereka temukan. Beberapa hari sudah berlalu. Karena memang putranya tidak kembali, Nyai Balau mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi dengan putranya. Maka Nyai Balau pun diam-diam meninggalkan rumah menuju ke sebuah hutan yang belum pernah dijamah manusia. Di hutan itu ia belampah atau bertapa untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah 7 hari 7 malam bertapa, akhirnya petunjuk pun datang melalui seorang nenek. Nenek itu kemudian menjelaskan apa yang terjadi kepada Nyai Balau, bahwa putra Nyai Balau telah dikayau atau dipotong kepalanya oleh Antang dari Juking Sopang. Mendengar petunjuk dari pertapaannya itu, Nyai Balau pun tak kuasa menahan kesedihan atas nasib yang menimpa putranya itu.
Ia pun berniat untuk menuntut balas atas kematian putranya. Namun apa daya, dia tidak mempunyai kesaktian untuk menghadapi Antang. Dalam pertapaannya itu, dia meminta kepada nenek yang ditemuinya itu sebuah ilmu kesaktian suku Dayak. Maka Nyai Balau pun mendapatkan sebuah kesaktian yang didapatnya dari pertapaannya, dan nenek itu pun memberikan sebuah selendang sakti kepada Nyai Balau. Setelah mendapatkan kesaktiannya itu, maka Nyai Balau kembali ke rumah dan menceritakan perjalanannya ke hutan itu hingga bertemu dengan si nenek sakti dari pertapaannya itu. Ia juga menceritakan kepada suaminya tentang apa yang telah terjadi menimpa putra mereka yang dikayau oleh Antang. Karena itulah ia pun mengajak suami dan seluruh keluarga serta sejumlah prajuritnya menuju Juking Sopang untuk menuntut balas atas kematian putranya. Setelah tiba di Juking Sopang, Nyai Balau pun meminta Antang agar mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun karena keangkuhannya, Antang tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan ia malah menyerang Nyai Balau. Di luar dugaan, ternyata wanita yang ia hadapi bukanlah orang sembarangan. Serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Nyai Balau. Antang yang mulai kesal akhirnya menyerang Nyai Balau dengan kesaktiannya secara membabi buta. Namun, begitu ia lengah, Nyai Balau yang sakti itu langsung melemparkan selendangnya ke arah dada Antang. Tak ayal, pemuda yang sombong itu pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah berhasil menjatuhkan Antang, Nyai Balau lalu mengajak mereka untuk berdamai dan membahas ketentuan adat yang berlaku atas kejahatan pembunuhan. Keluarga Antang pun menerima ajakan tersebut. Menurut adat suku Dayak, Antang harus membayar ganti rugi atas kesalahannya. Namun Antang menolak untuk membayar denda adat tersebut. Dengan sebagian sisa tenaga yang dimilikinya, ia bangkit kemudian kembali menyerang Nyai Balau. Pertarungan sengit kembali berlangsung. Nyai Balau yang telah muak menyaksikan kesombongan pemuda itu segera menyerang dengan selendang saktinya. Antang pun tewas di tangan Nyai Balau. Lalu Nyai Balau bersama suami serta rombongannya pulang dengan perasaan lega. Sejak kejadian itu, Nyai Balau dikenal sebagai wanita sakti yang tidak sombong dan baik hati. Kejadian ini tidak berhenti sampai di sini. Keluarga Antang dari Juking Sopang ternyata menyimpan dendam kepada Nyai Balau dan berupaya membalas dendam. Dia adalah Amai Daun, seorang tokoh kayau sakti suku Dayak. Yang keempat, Amai Daun. Amai Daun seorang yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, sehingga dia mampu memburu kepala atau mengayau orang-orang yang berilmu tinggi. Ketika dia ingin mengincar Nyai Balau di desa Tewah, dia bersama puluhan muridnya mengepung dan mencari jalan untuk menyusup masuk ke daerah tersebut. Tetapi hal itu diketahui oleh Nyai Balau karena dia memiliki kesaktian tingkat tinggi. Dan dia membuat ritual adat Dayak yang disebut Nganjan dan meminta Antang Patahu untuk menjaga desa Tewah dari Asang Kayau. Amai Daun tidak dapat menyusup masuk ke desa Tewah karena mereka tersesat di daerah Bukit Ngalangkang selama 3 bulan lamanya, sehingga persediaan makanan mereka mulai habis. Dan ketika mereka duduk di sebuah batang pohon yang sudah tumbang yang berukuran besar, dengan tidak sengaja mandau Amai Daun mengenai batang pohon tersebut, dan tanpa disangka keluar darah dari batang pohon tersebut. Mereka tidak sadar bahwa batang pohon yang tumbang dan besar tersebut merupakan seekor ular raksasa yang tidak bisa bergerak lagi. Sehingga Amai Daun serta muridnya membunuh dan memakan ular tersebut selama mereka mengincar Nyai Balau, sampai tulang belulang ular raksasa tersebut dijadikan rumah sementara untuk Amai Daun beserta murid-muridnya. Tetapi Amai Daun telah dikutuk oleh ular raksasa tersebut bahwa ia akan dibunuh seperti perlakuannya kepada ular raksasa tersebut. Sudah 6 bulan lamanya Amai Daun mengincar Nyai Balau tapi tidak berhasil. Sehingga mereka memutuskan untuk pulang ke desanya dan tidak berselang lama kutukan itu pun terjadi. Saat Amai Daun berada di desa Otsiam, dia selalu seenaknya melakukan apa yang dia inginkan. Sehingga dia sering berselingkuh atau habandung dengan gadis kuwu desa Puruk Cahu. Melihat hal itu, Talawang merasa kesal terhadap yang dilakukan Amai Daun. Sehingga Talawang berniat membunuh Amai Daun dengan bersiasat berpura-pura mengadakan pesta dan mengundang Amai Daun beserta murid-muridnya. Ketika acara pesta diadakan, semua rombongan dari Amai Daun datang dan disambut dengan gembira oleh Talawang. Saat mereka makan bersama, semua mandau mereka dilepaskan dan digantungkan di tanduk rusa.
Saat itulah siasat Talawang untuk membunuh Amai Daun dimulai. Dan ketika Amai Daun makan, Talawang berpura-pura melewati belakang Amai Daun dan langsung mengambil mandaunya dan memotong kepala Amai Daun. Dengan seketika Amai Daun langsung terbunuh oleh Talawang. Melihat Amai Daun terbunuh, semua muridnya berlari ketakutan. Itulah kutukan yang diterima Amai Daun dari seekor ular raksasa tersebut. Yang kelima, Antang Kalang. Antang Kalang tinggal di daerah hulu Sungai Barito. Tidak banyak cerita Antang Kalang yang kami dapati dari berbagai sumber. Namun dalam sejarah Kayau, dia dikenal dengan pemburu kepala yang sangat sadis. Sehingga atap rumahnya semua terbuat dari rambut manusia yang telah menjadi korbannya. Dia juga dikenal jawara dari sebuah antang tawang yang memberikan petunjuk ketika dia mencari tumbalnya. Antang Kalang sadar dengan semua apa yang telah diperbuatnya selama dia menjadi pemburu kepala. Dan dia dikenakan sanksi jipen oleh Damang Batu saat perdamaian Tumbang Anoy, dan dia harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dengan melepaskan semua kekuatannya dan kesaktiannya serta berjanji untuk tidak mengulangi apa yang telah dilakukannya. Yang keenam, Panglima Sangiang Hadurut dan Panglima Tingang Koai. Terjadinya perang Kayau antar suku Dayak Ngaju dari Kahayan, Kalimantan Tengah dengan suku Dayak Kenyah dari Mahakam, Kalimantan Timur sebagai akibat dari adanya kesalahpahaman yang titik akar permasalahannya adalah memperebutkan lokasi tempat berusaha pengambilan getah nyatu. Lokasi tempat usaha pengambilan getah nyatu ini sehari-harinya adalah tempat usaha memanen getah nyatu oleh orang Dayak Ngaju Kahayan. Lokasi daerah tempat pengambilan getah nyatu ini terletak di antara perbatasan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, tepatnya di pegunungan Purui Ayau dan Puruk Sandah, di mana perang Kayau antar suku Dayak ini semakin memanas di kedua belah pihak dengan cara saling memotong kepala. Sehingga terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama Kayau 100, yang artinya telah terjadi pertempuran atau perang Kayau di Tumbang Tuan sebelah Udik Tumbang Toyos di Sei Barito Hulu atau pertempuran di Datah Nalau, Kalimantan Timur. Penyerangan Kayau pertama dilakukan yang dipimpin oleh Panglima Perang Sangiang Hadurut dan Panglima Tingang Koai. Dalam peperangan Kayau pertama, Panglima Sangiang Hadurut dan Panglima Tingang Koai berhasil memukul kalah lawannya pada saat itu yang berasal dari Dayak Ngaju Kahayan. Sangat banyak korban berjatuhan dan pihak suku Dayak Ngaju Kahayan yang kalah mundur ke desa Longbangun. Namun dalam pertempuran Kayau balasan yang kedua, Panglima Sangiang Hadurut terkayau bersama pasukannya dan Panglima Tingang Koai pun ditawan oleh pihak musuh. Yang ketujuh, Panglima Undeng, Panglima Teweng, Panglima Batu, dan Panglima Beneng. Setelah penyerangan pertama tadi yang dimenangkan pihak Dayak Kenyah Mahakam, maka pihak suku Dayak Ngaju dari Kahayan mengadakan serangan balasan Kayau juga, yang dipimpin oleh 4 orang bersaudara kandung yang tergolong sebagai panglima perang, yaitu Panglima Undeng, Panglima Teweng, Panglima Batu, dan Panglima Beneng. Keempat orang panglima perang ini berasal dari kampung Batu Nyiwuh atau kalau sekarang wilayah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Para panglima yang gagah berani ini telah dipilih oleh seluruh warga masyarakat Dayak Ngaju dari Kahayan dengan cara terlebih dahulu melakukan ritual manajah antang. Manajah antang artinya memanggil roh halus dari alam gaib dengan ritual khusus yang jika datang akan berbentuk dalam wujud seperti burung elang. Manajah antang ini merupakan kebudayaan leluhur orang Dayak Kalimantan secara turun-temurun, dan yang bisa melaksanakan ritual ini hanya orang Dayak yang mengerti tentang bahasa leluhur Dayak, bahasa Sangiang, bahasa Nahu, dan menganut agama Kaharingan. Biasanya manajah antang dilakukan oleh basir, pisur, atau tukang tawur yang biasa berkomunikasi dengan alam gaib di Kalimantan. Manajah antang atau najah antang biasanya digunakan untuk berbagai keperluan yang penting. Salah satunya untuk meramal kesuksesan atau kegagalan sebelum berangkat ngayau.
Pihak Dayak Ngaju dari Kahayan mengirim utusan Kayau kepada pihak Dayak Kenyah di Kalimantan Timur dengan membawa tutuk bakaka yang berupa sababulu dengan mandau yang artinya sebagai isyarat pemberitahuan akan diadakan peperangan Kayau. Sababulu adalah sepotong bambu yang dihiasi dan ditancapkan di tanah dengan diselipi pesan khusus bahwa pihak Dayak Ngaju dari Kahayan siap untuk menanti kedatangan Kayau Kenyah di Tumbang Tuan, sebelah udik Tumbang Topus di Seibarito Hulu untuk peperangan Kayau secara terbuka dan berhadap-hadapan. Dalam melakukan serangan balasan ini, pihak Dayak Ngaju Kahayan mengirim pasukan sebanyak 200 orang dengan menggunakan 8 regeh, sejenis perahu yang terbuat dari kulit kayu yang didempul memakai damar hutan. Pada pertempuran yang kedua kalinya atau Kayau Balasan, semua anak buah Panglima Undeng dari Dayak Ngaju Kahayan dan teman-temannya tewas terkayau, sedangkan yang selamat dan hidup hanya para panglimanya. Dan di pihak Dayak Kenyah juga mengalami hal yang sama. Pimpinan perang Panglima Sangyang Hadurut dari Dayak Kenyah dan semua anggota pasukannya tewas terkayau dalam perang terbuka secara berhadap-hadapan tersebut. Termasuk Panglima Tingang Koai dari Dayak Kenyah Mahakam yang akhirnya bunuh diri karena merasa malu telah menjadi tawanan oleh pihak Dayak Ngaju dari Kahayan. Yang kedelapan, Temanggung Panglima Ayub. Temanggung Panglima Ayub adalah pimpinan perang Kayau Dayak yang banyak sekali mengayau kepala musuhnya. Sekitar tahun 1800-an terjadi perang antar suku antara suku Sepauk dan suku Mentuka atas hasutan seorang raja. Peperangan Kayau itu sangat sering sekali terjadi, saling balas Kayau mengayau. Temanggung Panglima Ayub adalah sebagai seorang pimpinan perang dan sebagai sosok yang sangat disegani dan dihormati oleh rakyatnya di masa itu. Dia berprinsip pantang mundur dalam mempertahankan keamanan rakyatnya dan wilayah tempat tinggal sukunya. Dan hingga sampai sekarang, masyarakat suku Dayak masih menghormati beliau karena jasanya melindungi suku-sukunya. Untuk yang tinggal di Kabupaten Sekadai, Kalimantan Barat, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Temanggung Panglima Ayub. Karena sampai sekarang bukti sejarah kepala bekas hasil Kayau Sang Temanggung Panglima Ayub masih ada dan masih bisa kita lihat di makamnya. Pada zaman dahulu, makam Panglima Ayub dibuat dari kayu belian, namun lama-kelamaan konstruksi makam itu lapuk dimakan usia, dan pada tahun 2008, bangunan makam Temanggung Panglima Ayub dipugar lagi, dan untuk mengingat sejarah Kayau beliau, maka dibangun pula monumen semacam rumah kecil di samping makam beliau untuk menyimpan tengkorak kepala hasil mengayaunya pada zaman dahulu. Karena sangat banyaknya tengkorak hasil mengayau itu, sehingga sebagian dihancurkan dan dikubur. Dan sebagian lagi ditaruh di dalam monumen di samping makam beliau. Dan sampai sekarang bukti tengkorak hasil Kayau itu masih bisa kita lihat. Itulah tokoh Kayau legendaris suku Dayak. Dan ini hanya sedikit cerita tentang tokoh Kayau Dayak, dan mungkin masih banyak lagi tokoh-tokoh Kayau Dayak yang tidak tercatat sejarahnya. Dulu sebelum perdamaian Tumbang Anoy, suku Dayak dianggap tidak memiliki kebersamaan antar suku, agama, dan ras. Karena saling membunuh atau habunuh sesama suku Dayak dengan tidak hanya menunjukkan keperkasaan dan kesaktian untuk menunjukkan bahwa dirinya lah yang paling kuat, gagah perkasa. Setelah perdamaian Tumbang Anoy, suku Dayak tidak lagi saling membunuh antar suku dengan yang lain. Kegiatan mengayau sudah tidak dilakukan suku Dayak lagi semenjak perjanjian Tumbang Anoy tahun 1894. Namun jejak sejarah dan bukti Kayau masih bisa kita lihat sampai sekarang. Dari jejak sejarah inilah kita sadar bahwa adat dan budaya suku Dayak sangatlah luar biasa. Sekarang tugas kita untuk melestarikan kisah ini kepada kaum-kaum kita kelak. Dari sebagian kisah dalam video ini pula, kita belajar agar menjadi seseorang yang gagah berani membela harkat dan martabat, menjadi orang yang rendah hati dan menghargai sesama antar suku kita. Jadi sampai situlah pembahasan budaya kita tentang tokoh Kayau legendaris suku Dayak. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan bisa juga di-share ke teman-teman kalau kalian merasa video ini sangat penting sekali untuk di-share. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap bersama kami dalam Kisah Tanah Dayak.